so mean. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini dengan Nilam di channelnya aku. Di sini kali ini kita akan belajar tentang SKD CPNS-U tentang sinonim. Sinonim ya. Sinonim apa sih sinonim itu? Yang jelas sinonim udah nggak asing lagi lah ya. Nggak asing lagi kita belajar waktu zaman SD ya. Zaman SD udah belajar kayaknya sinonim. Terus kita belajar lagi di SMP, kemudian di SMA. Nah, sinonim itu atau persamaan kata biasanya digunakan untuk apa ya? Menguji wawasan kita, terutama tentang kata-kata yang hampir sama atau bisa dibilang sama maknanya atau artinya. Nah, di sini nanti ada beberapa soal yang akan Nilam jelasin. Contoh-contoh Nilam kasih contoh soal dan akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa comment, like, and subscribe. Dan jangan lupa juga follow akun IG Nilam di @nilamraudatun. Langsung aja, gangguan nih. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Kunyo. Apa itu kunyo? Sinonimnya apa sih kunyo? Nah, di sini ada pilihan sial, macan, gorila, kera kecil, dan kuda. Nah, kira-kira apa sinonim dari kunyo ini? Yang mana? Sial kah, macan kah, gorila kah, kera kecil kah? Berarti dia kunyo ini nih sebutan untuk hewan ya. Kalau pilihannya hewan semua. Oke, langsung aja Nilam jawab. Kunyo itu sama dengan kera kecil atau sinonimnya adalah kera kecil. Kenapa kera kecil? Kunyo atau kera kecil itu kalau dalam kamus itu artinya sindiran. Kata itu sindiran untuk orang yang tidak tahu aturan adat atau orang bodoh. Nah, kemudian ceruk. Apa itu ceruk? Nah, ceruk di sini tuh ada pilihan pusat, simpang, tanda, lekuk, dan juga jurang. Nah, kira-kira ceruk apa? Ceruk itu yang asem-asem itu loh, Lam. Sekiranya asam itu disebut ceruk. Oke, apa ceruk? Ceruk di sini itu kita jawabnya lekuk. Kenapa bisa dibilang lekuk? Karena ceruk kita cari di kamus bahasa Indonesia, ceruk itu artinya tuh kayak lubang yang masuk ke dalam dinding atau tembok gitu loh. Jadi biasanya itu tuh ceruk ini tuh ada di gua-gua gitu. Nah, itu ceruk. Selanjutnya hostess. Hostess pilihannya apa aja sih Nilam? Pramugari nih, pramuniaga, pramusaji, pramuria, dan pramuka. Salam pramuka. Apa hostess? Hostess ini kayaknya katanya tuh lebih kayak modern, lebih halus untuk menyebutkan tentang persamaan kata hostess ini. Kenapa? Karena hostess ini di sini tuh artinya pramuria. Tahu lah ya pramuria apa? Karena hostess di sini berasal dari bahasa asing loh, yang artinya itu wanita yang melayani atau menghibur tamu-tamu di bar. Nah, jadi hostess itu sama dengan cewek-cewek itu dinamain hostess atau pramuria. Lanjut ke soal yang selanjutnya yaitu hibridasi. Nah, kalau untuk hibridasi ini kayaknya udah nggak asing lagi, apalagi buat teman-teman yang ambil jurusan IPA. Hibridasi ini biasanya itu tuh hubungannya dengan tumbuh-tumbuhan lah ya. Langsung aja kita jawab, hibridasi yaitu penyelangannya lah. Masa iya penjaringan kan nggak mungkin. Hibridasi ini biasanya itu tuh gimana caranya kita mengembang biakan tumbuhan-tumbuhan itu, biasanya disilang atau diapain gitu ya. Kalau nggak salah sih gitu. Langsung ke soal yang selanjutnya yaitu jenggala. Jenggala di sini pilihannya ada apa aja? Ada lebat, ada bukit, ada gurun. Nah, terus ada hutan, ada lagi sabana. Nah, berarti jenggala ini kayak tempat gitu kan ya? Soalnya pilihannya lebat, bukit, gurun, hutan, sabana gitu. Nah, Nilam kasih tau aja, jenggala di sini tuh artinya hutan. Kenapa bisa dibilang hutan? Karena jenggala itu
dalam bahasa sastra lama itu menyatakan rimba atau hutan. Jadi kalau di dalam pilihannya itu ada hutan, ada rimba, salah satu di antaranya lah. Itu jawabannya. Selanjutnya yang keenam, Tasik. Udah nggak asing lagi lah ya buat kata Tasik ini, karena kan ada beberapa daerah yang nama daerahnya tuh pakai kata Tasik gitu buat namain daerahnya itu. Di sini pilihannya ada sungai, rawa, danau, lembah, dan selat. Ya, jawabannya danau, karena Tasikmalaya mungkin dulu ada sejarahnya, di sana itu ada danau gitu ya. Nggak tahu gimana sejarahnya, yang jelas Tasik itu artinya danau, karena di daerah Nilam juga itu ada tuh dinamain daerah Tasik. Kenapa dinamain daerah Tasik? Karena di sana tuh emang banyak danau gitu. Danau itu danau buatan. Kenapa nggak dikasih nama sungai aja sih atau rawa aja sih? Kenapa harus danau? Karena danau itu kan genangan air yang apa ya, ada di daratan gitu, kayak buatan gitu, beda sama sungai sama rawa. Oke, masuk ke soal selanjutnya, yaitu nanar. Apa sih nanar? Nanar, kosong, bingung, berani, tajam, dan malu. Nah, kalau menurut teman-teman di sini apa jawabannya? Nanar. Nanar di sini tuh jawabannya bingung. Senilam juga sampai bingung apa tuh nanar. Nanar tuh berasal dari bahasa apa sih? Nah, nanar itu kalau kita cari di kamus, itu tuh artinya berasa pusing karena mabuk, kena dipukul, dan sebagainya. Atau bisa dibilang juga agak hilang akal karena kelelahan atau sebagainya. Bisa dibilang bingung dan memandang kegersangan alam yang ada di hadapannya gitu. Itu nanar kalau menurut yang Nilam cari ya, itu artinya bingung. Selanjutnya klarifikasi kayaknya udah nggak asing lagi ya apa itu klarifikasi, karena banyak banget orang yang udah ngomong tentang klarifikasi. Nilam kasih tau aja di sini klarifikasi itu artinya sama dengan penjelasan ya. Jadi kadang ada orang tuh kayak salah paham gitu kan ya, terus oke deh aku klarifikasi, aku jelasin biar nggak salah paham lagi. Ya kurang lebih kayak gitu. Oh, Nilam ada laser point tapi ini nggak Nilam pakai ya. Ini kayaknya Nilam itu ada apa ya? Ini buat teman-teman yang tahu masalah Nilam itu kenapa sering keluar kayak gini, boleh langsung komen ya, atau DM Nilam di Instagram di @nilamrobatin. Lanjut ke soal yang ke-9, itu ranah, Minang, sering kan ya dengar kayak gitu. Ranah, Nilam juga dulu pernah baca buku Ranah 3 Warna. Itu awalnya bingung, ranah itu apa? Nilam pikir itu tanah, beneran. Nih, ada jawabannya, asal, tanah, kampung, domain, hutan. Nilam pikir itu tanah, ini, tapi ternyata bukan tanah setelah Nilam cari. Apa jawabannya? Jawabannya domain. Jadi ranah itu tuh sama seperti domain, tanah rata, dataran rendah, atau lembah. Tanah yang apa ya, berpaya-paya, berelemen-elemen gitu. Beda sama tanah biasa. Yang ke-10, rekognisi. Nilam juga baru dengar sih rekognisi awalnya. Cuman setelah Nilam cari-cari rekognisi itu apa, ternyata rekognisi itu adalah pengakuan apa ya? Pengakuan gimana ya? Kadang ada di berita gitu, rekognisi, pengakuan dari sang pelaku gitu. Nilam kasih tahu jawabannya, Nilam juga bingung. Gak apa lah ya, Nilam kasih tahu jawabannya. Nilam udah penasaran juga nih sama rekognisi. Oke, yang ke-11, saban hari, saban dina. Mungkin kalau orang Bekasi, orang Jakarta itu tahu lah apa arti dari saban. Nilam juga dulu waktu tinggal di Bekasi tuh semua temen tuh ngomong saban itu kayak dipakai hampir tiap hari. Saban itu artinya tiap-tiap ya, misalnya saban hari, saban dina, ketemu Nilam mulu. Nah, berarti tiap hari, tiap dina, tiap jam gitu ketemu Nilam mulu. Aku masuk ke soal yang selanjutnya, yaitu agiator. Apa tuh agiator? Agiator di sini adalah pilihannya pengasuh, pembela, pemerhati, ahli pidato, orator. Oke, langsung aja Nilam jawab ya. Agiator itu pengasuh. Jadi agiator itu orang yang ahli berpidato, orang yang suka menghasut, atau orang yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Itu agiator.
Oke, di sini Nilam cuman kasih 12 sinonim dan jawabannya. Banyak sebenarnya kalau kita mau cari di internet tuh banyak banget sinonim-sinonim. Cuma di sini Nilam cuma kasih contoh 12 yang ini tuh kayak jarang keluar gitu, tapi jarang kita tahu kata-katanya, tapi ini tuh sering keluar di soal CPNS dari tahun 2019. Nah, di sini Nilam ada beberapa pertanyaan. Tadi kan Nilam cuma ngasih 12. Nah, Nilam ada 20 pertanyaan sebenarnya. Cuman yang 8 ini nggak Nilam jawab. Nilam mau kayak teman-teman tuh jawab loh. Eh, ini tuh apa gitu. Di sini ada kayak angot, afirmasi, konvensi, legitimasi, konvensi. Oh, konvensinya 2 kali. Oke, nggak apa-apa. Konvensi, gancu, entitas, dan babut. Nah, dari ke 8 soal ini, 7 lah ya, 7 soal ini, Nilam kasih challenge buat teman-teman semua yang bisa jawab dengan benar dan tepat 7 soal ini. Langsung aja kirim jawabannya ke Instagram Nilam, @nilamraudatun. Kirim jawaban kalian, akan ada hadiah pulsa 5K dari Nilam langsung ke handphone kalian. Siapa cepat dia dapat. Hadiahnya cuma untuk satu orang pemenang, dan kalau Nilam sudah dapat pemenangnya, Nilam pasti post di IG Nilam kalau Nilam udah dapat pemenangnya. Oke, jadi buruan, cepet-cepetan, siapa yang paling cepat dia yang dapat. Oke, sampai sini aja video dari Nilam. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga follow akun Haiki Nilam di @nilamraudatun. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sebagai bahan buat belajar lebih dalam lagi untuk mendekati soal-soal CPNS. Siapa tahu itu jadi rezeki kita. Oke, Nilam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.